Maka dari itu kita mau jelasin nih apa kesehatan gigi itu. Nah, di sini ada jenis-jenis gigi nih. Ada gigi susu sama gigi permanen. Gigi susu biasanya dia tumbuh pada saat anak itu baru lahir. Itu dinamakan gigi susu. Dan akan ada masa pergantian yang disebut itu gigi permanen. Biasanya jumlah gigi susu. Menurut kalian gigi susu atau gigi permanen? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab angkat tangan. Siapa nih? Ini dulu. Siapa? Kalau kamu giginya masih gigi susu atau gigi permanen? Gigi susu, iya benar banget. Kalau untuk masa anak TK seperti ini PAUD ya? PAUD atau TK? PAUD ya? Itu giginya masih gigi susu. Dan biasanya mulai pergantian itu di usia 6 tahun. Mulai ada pergantian gigi permanen. Jadi ini untuk mama papa boleh diperhatikan ya anak-anaknya ketika sudah di usia 6-7 tahun itu giginya sudah mulai berganti dan sudah mulai banyak gigi dewasanya. Jadi harus dilihat nih giginya jangan sampai rusak kayak gigi waktu masih kecil. Nah, karena gigi permanen itu sudah tidak akan berganti lagi sampai dia dewasa. Sedangkan dia tumbuhnya di usia 6 tahun sudah mulai berganti. Oke, selanjutnya di sini ada bagian gigi. Boleh dilihat ya, gigi itu kalau kita lihat seperti ini bentuknya. Tapi kalau misalkan dia dibelah, gigi itu dibelah ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu disebut lapisan enamel. Yang kita lihat gigi kita putih. Nah, itu lapisan pertama di gigi. Nah, selanjutnya ada lapisan kedua di gigi. Itu namanya lapisan dentin. Nah, terus dia ada 3 lapisan. Lapisan selanjutnya ada lapisan saraf gigi. Nah, jadi kalau bisa kita lihat gigi itu terlihat hanya mahkotanya setengah. Sedangkan akarnya itu masih panjang. Jadi kalau gigi rusak, ini akarnya masih sangat panjang. Jadi harus diperhatikan ya, karena kita kadang melihat giginya udah patah, ya udah dibiarin aja. Sedangkan akarnya ini masih tersisa. Nah, yang kita bisa lihat hanya segini aja, hanya mahkotanya aja, sedangkan akarnya itu tidak bisa terlihat. Gigi berlubang, ada yang tahu nggak gigi berlubang itu apa? Ada yang bisa jelasin nggak adik-adik? Gigi yang ada kumannya. Terus apa lagi? Gara-gara makan permen terus-menerus. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Makan coklat. Terus apa lagi? Permen. Benar. Gigi berlubang itu gigi yang rusak. Diakibatkan biasanya makan coklat, permen, makanan yang manis. Karena membersihkan gigi pinter-pinter ya di sini ya adik-adiknya ya. Hebat loh. Gigi berlubang itu kondisi di mana gigi yang rusak akibat lapisan terluar gigi. Yang lapisan pertama itu sudah dirusak karena makan permen, makan coklat, makan yang manis-manis. Tapi misalkan ibu-ibu nanya nih, boleh gak sih anak-anaknya boleh gak makan manis? Sebenarnya boleh. Tapi sesudah itu harus sikat gigi. Kalau nggak sikat gigi, giginya akan gitu. Nah, di sini ada perjalanan lubang gigi nih. Kok bisa sih jadi lubang gigi? Gimana sih jadi lubang gigi itu? Nah, biasanya dari anak-anak kita makan nih makanan manis seperti coklat, permen, atau minum es-esan yang manis, terus gak lanjut sikat gigi. Makanya makanan manis itu menjadikan kuman di dalam gigi. Nah, makanan manisnya nempel di dalam gigi. Terus makanan manis itu mengubah bakteri menjadi bakteri asam di dalam gigi. Makanya kalau kita nggak bersihin dalam jangka waktu yang lama, itu gigi kita akan jadi berlubang. Ada nggak nih gigi adik-adik yang kayak gini nih? Siapa yang giginya kayak gini nih? Ada nggak giginya kayak gini nih? Angkat tangannya. Ada nggak? Ada nggak giginya yang
perjalanan karies atau lubang gigi. Lubang gigi ini biasanya dia mengenai ini dari gigi yang sehat nih, terus abis itu dia jadi karies email, berarti dia merusak lapisan pertama gigi. Lapisan pertama gigi ini dirusak, terus ibu-ibu misalkan nggak ditambal giginya, tapi biasanya lubang gigi yang kayak gini udah mulai ada keluhan, seperti minum dingin tuh ngilu rasanya, tapi terus didiemin. Terus kalau misalkan didiemin, ngilu itu didiemin, dia kariesnya itu, lubang giginya itu akan terus berlanjut. Berlanjutnya itu dia kenapa? Iya betul, akan makin besar lubangnya kalau didiemin. Nah biasanya gejalanya akan nambah nih. Yang tadinya ngilu, udah mulai ngilunya gak berhenti-berhenti. Terus didiemin lagi, gak ditambal-tambal nih lubangnya. Lama-lama dia makin nembus, makin ke bawah. Karena lapisan ketiga, yaitu pulpa atau lapisan saraf. Nah, kalau udah kena ke pulpa atau saraf, biasanya dia akan lebih sakit. Rasanya udah bukan ngilu lagi, tapi sakit yang sampai gak bisa tidur. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya kita gak bisa langsung tambal. Tapi kita bisa lakukan perawatan saluran akar dulu. Jadi dia kemungkinan 3 atau 4 kali untuk bolak-balik, untuk giginya ditambal gitu. Jadi kita nggak bisa nih, kalau misalkan giginya masih, lubangnya masih kecil, masih di lapisan pertama dan lapisan kedua, itu giginya masih bisa kita langsung tambal. Tapi kalau udah mengenai lapisan ketiga, itu giginya udah nggak bisa kita tambal lagi gitu. Ada yang tahu? Coba maju, boleh nih. Ada yang yuk sini maju. Gimana cara? Ini yang maju dulu, ini yang bersemangat. Gimana cara jaga kesehatan gigi tapi nggak boleh ngintip? Tak boleh makan manis-manis. Tak boleh. Jaga, tak boleh tidak sikat gigi. Sikat gigi. Iya. Yuk, maju satu lagi nih. Mana cara jaga kesehatan gigi? Mana Sikat gigi. Sikat gigi. Sikat giginya berapa kali? 3 kali. 2 kali, banyak ya. Terus satu lagi. Apa lagi? Udah. Boleh tepuk tangan. Makasih ya. Ya, jadi cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu, pertama minimal sikat gigi 2 kali sehari. Kapan aja? Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi jangan sikat gigi 2 kali sehari tapi pas mandi. Itu percuma sebenarnya ya. Yang benar itu sikat gigi pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Terus banyak konsumsi makan buah dan sayuran. Ya, karena sayuran dan buah-buahan ini. Nah, itu dan selanjutnya kita tuh harus kontrol minimal 6 bulan sekali. Kenapa harus kontrol 6 bulan sekali? Walaupun tidak ada keluhan ya, mama papa, itu anak-anak kita harus tetap dikontrol 6 bulan sekali untuk ke dokter gigi. Kenapa dikhawatirkan ada gigi yang lubang, tapi kita tidak tahu? Karena kan keluhannya tadi cuma ngilu-ngilu, terus mulailah sakit, tapi mungkin anak kita takut untuk bilang sama kita gitu ya. Jadi lebih baik anaknya dibawa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk dilakukan pengkontrolan giginya. Jadi kita lihat lagi giginya apakah ada yang berlubang atau giginya ada yang mau berganti gitu ya. Nah, di sini ada cara menyikat gigi. Ada yang udah bisa sikat gigi? Ada yang bisa sikat gigi nggak? Ada. Bentar ya. Nih, di sini ada gigi ya. Boleh diperhatikan ya. Aku contohin ya sekali ya. Untuk bersihin gigi, yang pertama nih, gigi itu kita harus sikat searah dari gusi ke gigi. Jadi kita harus bersihkan dari gusi ke gigi. Harus di atas bawah. Kalau gigi
depan. Boleh gue coba? Ini ya, dari atas ke bawah. Ya. Kalau untuk yang mengarah ke pipi, ini boleh muter, 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 dan sebaliknya. Kalau yang sebelah sini boleh muter. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini muter. Lalu kita buka giginya. Nah, di sini ini kita keluarin giginya. Sikatnya, ya, seperti ini. Terus gak cuma di sini aja, tapi yang bagian belakangnya harus disikatin juga. Cara menyikatnya seperti ini, dicungkil. Ya, yang bagian belakangnya. Dan gak cuma bawahnya aja, tapi yang atasnya juga. Di bagian pengunyahannya harus dibuang seperti ini. Cara menyikat giginya seperti ini ya. Terus bagian dalamnya juga harus dibersihin. Jadi nggak boleh nih sikat gigi asal-asalan ya. Sikat gigi asal yang kena sikatnya aja, terus udahan. Nggak boleh kayak gitu ya. Dan mama papa nih biasanya anak seusia sekarang, adik-adiknya umur berapa? Sekitar berapa? 3 tahun, 5 tahun. Itu belum bisa sikat gigi sendiri. Jadi walaupun dia sudah bisa megang sikat sendiri, tetap harus dipantau dengan orang tuanya agar sikat giginya lebih bersih. Ada yang berani contohin sikat gigi gak? Ada yang berani contohin sikat gigi? Satu maju, satu orang maju. Lagi nih. Kenalin siapa namanya? Nicholas. Nicholas. Sikat gigi yuk. Gimana nih? Cara sikat gigi. Nih, boleh aku pegangin ini? Boleh sikat gigiin? Gimana caranya? Nah, ini masih belum bisa ya sikat giginya ya. Nih, aku boleh ajarin ya sikat giginya ya. Muter, muter, muter. Ini bagian pipinya juga dibersihin. Muter, 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 muter. Ya, jadi ramai ya. Ini ya. Coba ulang dari awal gimana? Coba teman-temannya agak mundur. Lihatin Nicholas ya. Coba dari depan gimana sikat giginya? Atas bawah, atas bawah. Ya, terus bagian pipinya gimana? Muter, 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 muter. Oh, pintar ya, udah bisa nih Nicholas nih. Muter, muter, muter. Oke, coba dibuka. Yang mana yang harus dibersihin? Oke, dibuka. Oke. Yuk, coba sikat. Oke, Nicholas hebat banget, langsung bisa beri tepuk tangan teman-temannya. Oke, boleh bagiannya siapa lagi yang mau coba? Mau coba? Oke, boleh. Oke. Kita sikat gigi di rumah nanti kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Ingat ya, kalau mengarah ke pipi itu diputar, tapi kalau gigi depan atas bawah. Terus kita harus buka mulutnya. Nah, di bagian pengunyahan itu harus dibersihkan juga. Pinter banget loh, langsung bisa semuanya. Hebat loh, kasih tepuk tangannya dong teman-temannya. Wah. Iya gitu ya. Nanti kalau di rumah sikat giginya seperti itu ya. Sikat giginya nanti kalau di rumah kayak gini ya. Oke. 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 Ada yang mau coba lagi? Oke, boleh. Boleh gantian. Nah, sekarang gantian. Siapa giginya? Kalau yang gigi depan, atas bawah, atas bawah, atas bawah gitu ya. Nih, atas bawah, atas bawah. Tapi kalau yang di samping itu harus siapa namanya? Pici. Pici, pinter ya. Nah, coba nih, ini dibuka, ini boleh dibuka, terus disikatin, set, gitu. Jadi nanti kalau di rumah sikat giginya kayak gini ya. Iya. Kenapa? Sudah umur 5, berarti sikat giginya harus sudah bisa sendiri ya. Iya. Ada yang mau coba lagi? Boleh. Nih, coba ya. Dan untuk
selanjutnya acaranya kita mau periksa gigi ya. Mau ada acara periksa gigi nanti untuk sikat giginya Di di atas. kelas masing-masing ya. Coba. Ini ya kalau gigi depan gini. Atas bawah. Nah, kalau yang sampingnya bulat gitu ya. Yang sebelahnya juga. Nah, nanti dibuka giginya, dibersihin juga gigi ke dalamnya. Kenapa jangan? Oh, temennya nggak boleh dikirain nggak boleh dibersihin giginya. Nanti lubang semua. Ya udah kita langsung ke acara selanjutnya aja ya ibu-ibu ya.